Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, selamat datang untuk yang sudah bergabung. Kemudian di hari ini kita lanjutkan materi tentang teori relativitas. Hari apa ya? Pertemuan sebelumnya itu hari Selasa itu kita sudah bahas tentang asal atau awal lahirnya teori relativitas dan formula penjumlahan kecepatan berdasarkan teori relativitas. Nah, kemudian selain pada formula penjumlahan kecepatan, maka di teori relativitas ini juga akan membahas tentang adanya panjang relativistik atau nanti biasa di beberapa buku menyebutnya sebagai kontraksi panjang. Jadi panjang relativistik ini nanti adalah panjang dari benda dilihat oleh orang yang bergerak relatif terhadap benda tersebut. Jadi panjang relativistik ya. Ini adalah panjang benda menurut orang yang bergerak relatif. Orang atau pengamat ini ya. Menurut pengamat yang bergerak relatif terhadap benda. Nah ini. Jadi ini nanti adalah panjang menurut orang yang bergerak ya, bergerak relatif terhadap benda yang diamati. Kemudian untuk arah ini perubahan panjang. Jadi arah perubahan panjang hanya pada arah yang ini, pada arah yang sejajar dengan kecepatan. Pada arah ya, arah yang sejajar dengan kecepatan gerak. Nah ini kemudian bagaimana formulanya gitu ya. Untuk formulanya pada panjang relativistik nanti dirumuskan sebagai berikut ini. L sama dengan L0 dikalikan akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Nah ini. Kemudian untuk L, ya ini untuk L ini adalah panjang relativistik. Nah, ini panjang relativistik, kemudian ini satuannya berarti meter. Kemudian untuk L0 berarti ini panjang diam. Panjang diam itu maksudnya adalah panjang benda menurut pengamat yang diam. Nah ini diam relatif. Jadi ini satuannya meter. Kemudian V kecepatan. Ini meter per sekon. Ini ada yang datang lagi. Bentar. Nah, baik. Jadi ini ya, jadi persamaan untuk panjang relativistik. Sedangkan jadi di sini untuk faktor yang ada di dalam akar ini kan jelas yang di dalam akar kita ambil positif. Jadi ini 1 min V kuadrat per C kuadrat. Nah, hasil dalam akar itu adalah selalu kurang dari 1. Jadi untuk yang hasil dalam akar ini 1 min V kuadrat per C kuadrat ini kurang dari 1. Tapi lebih dari 0 gitu ya. Jadi kurang dari 1. Nah, kemudian
Kalau ini kurang dari 1, maka akibatnya nanti untuk L, panjang relativistik, itu selalu lebih pendek dari panjang diam. Nah ini ya, jadi ukuran panjang relativistik itu menjadi lebih pendek, sehingga biasa disebut juga ini sebagai kontraksi panjang. Nah, sehingga ada yang menyebutnya sebagai kontraksi panjang. Kontraksi itu kan berarti memendek. Nah, ini. Nah, kemudian nanti hal yang perlu diperhatikan atau yang sangat penting itu adalah melihat kita mencari pengamat mana yang bergerak relatif terhadap benda yang sedang diamati. Jadi misalkan ini sebagai contoh. Sini ada benda. Nah, ini ya sebuah persegi panjang atau balok gitu. Nah, ini ada benda seperti ini. Kemudian ada 2 orang. Ini ada orang yang ada di sini. Kemudian ada lagi orang yang berada di dalam pesawat ini misalkan. Pesawat luar angkasa gitu ya. Dalamnya sini. Nah, kemudian pesawat ini bergerak. V. Ini V. Nah, kemudian seperti ini. Orang A, ini misalkan namanya A. Kemudian di sini namanya B. Nah, ini benda yang diamati. Ini memiliki panjangnya L0. Misalkan seperti ini. Nah, maka kalau kondisi seperti ini, ya, kondisi seperti ini, yang dikatakan sebagai pengamat yang bergerak, ini ya. Nah, ini pengamat yang bergerak. Ini adalah B. Sedangkan pengamat yang diam itu adalah A. Karena dia tidak bergerak relatif atau posisinya terhadap benda yang diamati ini tetap. Pengamat yang diam ini adalah A. Ini ya. Jadi yang diamati adalah kotak ini. Kemudian ada 2 orang pengamat. Maka A ini sebagai pengamat yang diam. Karena posisinya dia tidak berubah relatif terhadap kotak itu. Sedangkan untuk B itu posisinya berubah. Nah, nanti akan saya berikan contoh lagi. Sehingga nanti untuk ukuran panjangnya ini, ya ukuran panjangnya kotak ini menurut A, jadi ukuran panjang menurut B, ya menurut B, itu nanti untuk L0 itu akan menjadi L sama dengan L0 kalikan akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Jadi ini nanti akan menjadi lebih pendek. Jadi menurut A, menurut B ya, menurut B, maka balok atau kotak tadi itu berubah panjangnya. Yang semula tadi ini sekian, ini misalkan ya. Ini adalah L0 aslinya ini menjadi ini. Nah, menjadinya saya gambarkan di bawah ini. Jadi lebih pendek. Tapi pemendekannya ini hanya terjadi pada arah yang sejajar dengan kecepatan saja. Kecepatannya nanti kan arahnya horizontal, maka ini menjadi L-nya di sini. Sedangkan pada arah ini tetap tidak mengalami perubahan ukuran. Jadi ukuran atau panjangnya itu hanya berubah pada arah yang sejajar dengan kecepatan saja. Kalau yang tegak lurus tidak mengalami perubahan ukuran panjang. Nah, kemudian sekarang ini saya berikan contoh yang dimasukkan dalam angka-angkanya. Jadi ini misalkan
Contoh gitu ya. Jadi di sini ada persegi yang ukurannya ini adalah 1 meter, ini juga 1 meter. Kemudian di sini ada orang yang berada di samping persegi itu. Kemudian di sini ada orang di dalam pesawat. Ya, pilot dalam pesawat ini. Nah, pesawat ini panjangnya, misalkan panjangnya adalah 30 meter, gitu ya. Ini namanya misalkan A, ini namanya adalah B. Nah, B ini pesawatnya bergerak dengan kecepatan V sama dengan 0,8 C. Nah, ini ya. Jadi kecepatan pesawatnya adalah 0,8 C. Pertanyaannya ini berapakah luas persegi menurut A dan menurut B. Nah, kemudian ini yang pertama. Yang kedua, berapakah panjang pesawat menurut A dan menurut B. Nah, ini ya. Nah, berarti ini ada dua benda atau dua keadaan yang akan diamati. Jadi ada persegi diamati oleh A dan B, kemudian ada panjang pesawat diamati oleh A dan diamati oleh B gitu ya. Nah, kemudian kita akan mengerjakan untuk yang pertama, luas persegi menurut A. Nah, untuk menurut A, karena A itu diam relatif terhadap persegi ini, ya, diam relatif terhadap persegi itu, maka menurut A, ukuran luas persegi itu adalah luas misalkan S gitu ya, sama dengan ya 1 kali 1 meter. Berarti ini adalah 1 meter persegi. Tapi beda menurut B. Karena menurut B nanti akan ada bagian yang memendek. Ya, menurut B nanti bagian yang memendek adalah bagian yang horizontal ini, yang sejajar dengan kecepatannya. Jadi menurut B itu nanti ukurannya berbeda. Jadi menurut B maka sisi yang horizontal ukurannya memendek. Nah, ini. Nah, menurut B itu kan memendek. Pemendekannya nanti hasilnya adalah ini. Jadi L sama dengan L0 akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. L0-nya kan 1 meter. Kemudian ini 1 min kecepatannya 0,8 C, ini dikuadratkan per C kuadrat. Nah, maka bagian ini nanti bisa kita hilangkan C-nya. Nah, jadi ini ada 1 kalikan akar 1 min 0,8 kuadrat berarti 0,64. Nanti hasilnya ini mesti 0,6 ya dalam akar itu. Ini akar dari 0,36. Nah, ini mesti 1 kali 0,6. Jadi panjangnya pada arah horizontal itu menjadi 0,6 meter menurut B.
B. Ini panjang relatif ya, makanya disebut sebagai relatif karena tergantung bagaimana keadaan pengamatnya, bergerak atau diam. Nah, jadi kelihatannya itu B tadi itu akan melihat bentuknya jadi seperti ini. Ini 1 meter, ini 0,6 meter, sehingga luasnya menjadi 1 kali 0,6. Jadi ini jadi 0,6 meter persegi. Nah, ya, jadi luasnya menurut B itu adalah 0,6. Sedangkan menurut A tadi, A yang berada di samping persegi ini ukurannya tetap 1 kali 1 meter. Nah, kemudian yang kedua, pertanyaan yang kedua itu adalah berapakah panjang pesawat menurut A dan menurut B. Nah, kalau pesawat itu nanti pengamat yang bergerak itu adalah A. Karena A posisinya terhadap pesawat itu menjadi berubah. Sedangkan B dia berada di dalam pesawat, maka posisinya terhadap pesawat tidak berubah. Maka B itu sebagai pengamat yang diam relatif terhadap pesawat. Sedangkan A itu adalah pengamat yang bergerak relatif terhadap pesawat. Nah, maka ukurannya itu nanti akan berubah menurut A. Jadi untuk yang oke, sekarang ini ya. Yang kedua. Yang kedua, ukuran atau panjang ya, panjang. Panjang pesawat menurut A, karena A bergerak relatif terhadap pesawat. Jadi kalau misalkan pesawat bergerak ke kanan, jadi menurut A, menurut pesawat, jadi A itu bergerak ke kiri gitu ya. Jadi ini panjangnya, panjang pesawat itu menjadi L0 ini kalikan 1 min V kuadrat per C kuadrat. Nah, jadi L0-nya adalah 30 meter. 1 min V-nya adalah 0,8 C dikuadratkan per C kuadrat. Nah, dalam kurung ini mesti ketemunya 0,6 nanti. Sehingga ini beroleh 30 kali 0,6. Berarti menurut A, pesawat itu ukurannya menjadi 18 meter panjangnya. Sedangkan menurut B, ya, menurut B, karena B itu diam relatif terhadap pesawat, karena dia kan berada di dalam pesawat, berarti posisinya tidak berubah terhadap pesawat itu, maka panjang pesawat nanti ini 1 min V kuadrat per C kuadrat. Hati-hati, ini V-nya B menurut pesawat gitu ya. Jadi ini adalah 30. Karena dia diam relatif terhadap pesawat, maka ini 0 per C kuadrat. Nah, berarti ini kan 1. Jadi panjangnya tetap 30 meter. Jadi ini ya, kita harus bisa membedakan mana pengamat yang bergerak dan mana pengamat yang diam. Nah, kemudian contoh lagi ini. Jadi contoh lagi, satu lagi ya. Jadi misalkan di sini ada, anggap saja ini ada sumbu koordinat, ini sumbu pembantu saja. Ini X, kemudian ini sebagai sumbu Y-nya. Nah, di sini diletakkan sebuah tongkat yang panjangnya itu adalah 1 meter. Seperti ini. Tongkat ini panjangnya 1 meter. Nah, sudut yang dibentuk ini adalah 45 derajat. Nah, berarti nanti di sini kita bisa menguraikan itu proyeksinya ke masing-masing sumbu. Jadi misalkan ini panjangnya 1 meter, berarti ini adalah setengah akar 2 meter. Ini juga setengah akar 2. Ini dalam meter semua. Nah, kemudian tongkat ini diamati oleh orang yang dalam sebuah pesawat dengan kecepatan tinggi, mendekati kecepatan cahaya. Ini ya. Nah, ini ada orang yang di dalam pesawat ini.
yang bergerak dengan kecepatan 0,6 C. Ini 0,6 C. Nah, berapakah panjang tongkat itu menurut orang yang ada di dalam pesawat tadi? Ini ya. Nah, berarti bagian mana nanti yang akan memendek? Kalau arahnya seperti ini, maka nanti yang memendek adalah bagian sumbu X. Ya, jadi panjang pada arah sumbu X. Jadi kalau misalkan di sini adalah LX0, nah maka ini nanti akan memendek. Sedangkan ini panjang LY0, LYO atau LY0 itu yang tetap karena kecepatannya tegak lurus terhadap LYO ini. Maka ukurannya tidak berubah, tapi yang berubah adalah yang arah sumbu X yang sejajar. Nah, maka perubahan panjangnya ini ya. Ya, pertanyaannya saya tuliskan dulu. Berapa panjang tongkat menurut orang dalam pesawat? Ya, jadi yang berubah nanti adalah LX sama dengan LX0 kalikan akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Nah, ini adalah setengah akar 2. Kemudian yang ini 1 min V-nya adalah 0,6 C kuadrat per C kuadrat. Jadi ini adalah setengah akar 2. Jadi nanti hasilnya 1 min 0,36. Nah, kalau ini 0,6, nanti pasangannya adalah 0,8. Nanti dalam akar ini hasilnya adalah 0,8. Jadi ini adalah setengah akar 2. Ini kan akar 0,64. Berarti setengah akar 2 kali 0,8. Nah, ini adalah 0,4 akar 2. Ini ya. Nah, lalu berapa panjangnya? Panjangnya berarti kita mencari resultan. Jadi L itu nanti adalah LY0 kuadrat ditambah dengan LX kuadrat di akar. Ini adalah setengah akar 2 kuadrat. LX-nya tadi ketemunya adalah 0,4 akar 2 kuadratkan. Bagian yang depan ini berarti disitu adalah setengah. Ini adalah setengah ditambah dengan 0,16 kali 2. Berarti ini di akar setengah adalah 0,5 ditambah 0,32. Berarti adalah akar 0,82. Nah, kita akan mencari hasilnya. Berapa itu hasilnya dari akar 0,82 gitu ya. Nah, ini hasilnya. Kalau 0,81 kan 0,9. Berarti ini mesti lebih dari 0,9, lebih sedikit. Jadi ini kalau dikira-kira ya 0,906. Mungkin seperti itu ya. Sekitar ini lah, sekitar ini. Ya. Jadi panjangnya tidak 1 meter lagi, tapi 0,9. Jadi ada penyusutan panjang menurut orang yang dalam pesawat. Kalau menurut orang yang berada di dekatnya batang tadi atau tongkat tadi yang tidak bergerak, maka ya panjangnya tetap 1 meter. Nah, jadi itu pembahasan kita tentang panjang relativistik. Nah, kemudian selain panjang relativistik, konsekuensi dari teori relativitas khusus ini adanya dilatasi waktu. Jadi ini sekarang adalah dilatasi waktu atau pemuluran waktu. Waktu yang menjadi melambat, gitu ya, dilatasi waktu. Berarti ada perbedaan selang waktu atau interval waktu menurut pengamat yang
diam relatif dan pengamat yang bergerak. Relatif terhadap suatu kejadian. Nah ini. Kemudian persamaan untuk dilatasi waktu atau waktu relativistik itu nanti dirumuskan delta T ini sama dengan delta T 0 per akar. Nah, yang dalam akar ini sama saja dengan yang di kontraksi panjang tadi. 1 min V kuadrat per C kuadrat. Nah, ini ya. Nah, dari sini akan tampak bahwa waktu delta T itu akan menjadi lebih panjang delta T-nya. Karena dibagi dengan akar ini. Yang dalam akar itu adalah kurang dari 1. Jadi ini untuk delta T. Ini adalah waktu menurut pengamat yang bergerak terhadap kejadian. Satunya sekon, kemudian kalau delta T 0, ini adalah waktu atau interval waktu menurut pengamat yang diam. Terhadap suatu kejadian. Kemudian V, ini kecepatan pengamat yang bergerak. Ini adalah meter per sekon. Nah, kecepatannya nanti kecepatan yang cukup tinggi sehingga interval atau selisih perubahannya itu tampak. Kalau misalkan kecepatan rendah tidak terlalu tampak adanya perbedaan itu, bahkan nyaris hampir tidak ada gitu ya kalau dihitung. Nah, kemudian dari persamaan itu kan kita tahu bahwa untuk dalam akar ini 1 min V kuadrat per C kuadrat itu kurang dari 1. Nah, sehingga delta T itu akan menjadi lebih besar daripada delta T 0. Nah, ini sekarang kita akan lanjutkan ke identifikasi pengamat mana yang diam dan pengamat mana yang bergerak. Jadi latihan mengidentifikasi keadaan pengamat. Oke, sekarang saya ambil contoh ini ya. Misalkan di sini ada orang yang ada di bumi atau di suatu planet, kemudian dia melihat ada ini ya pesawat yang bergerak dengan kecepatan V. Nah, ini ada orangnya, pilotnya di sini. Nah, pesawat ini menyalakan lampu. Lampunya itu di bagian ekor ini ada lampu yang berkedip. Nah, menurut pilot, lampu ini berkedip dalam waktu T, delta T. Ya, delta T. Berarti delta T 0. Nah, ini ya. Jadi kejadian yang diamati nanti adalah berkedipnya lampu ini. Lampu ini kan di pesawat biasanya ada lampu yang berkedip. Nah, menurut pilot ini ternyata setiap delta T 0 detik itu berkedip. Lalu bagaimana menurut orang yang ada di bumi ini? Berapakah interval waktu berkedipnya lampu itu? Apakah sama dengan yang diamati oleh pilot atau berbeda? Ya, jadi misalkan ini adalah A, ini adalah B, pengamatnya pilot B itu, maka
B ini adalah sebagai pengamat yang diam terhadap kejadian. Kejadiannya apa? Berkedipnya lampu. Ya. Sedangkan untuk A ini adalah pengamat yang bergerak terhadap kejadian, yaitu berkedipnya lampu. Nah, ini ya. Jadi bergerak atau diamnya kita melihatnya dari bagaimana posisi dia terhadap lampu itu, apakah berubah atau tidak. Nah, jadi meskipun B ini di dalam pesawat yang bergerak, maka bukan berarti yang di dalam pesawat itu adalah pengamat yang bergerak gitu ya. Tapi kita lihat kejadiannya di mana. Kalau kejadiannya ini kan di ekor pesawat. Nah, posisi dia terhadap posisi B ini terhadap lampu ini berarti kan tidak mengalami perubahan. Maka dia adalah pengamat yang diam terhadap lampu. Sedangkan A posisinya akan selalu berubah terhadap lampu ini. Maka A ini adalah sebagai pengamat yang bergerak. Dilanjutkan ya. Seandainya waktu berkedipnya lampu itu adalah 3 detik gitu ya. Misalkan waktu berkedipnya adalah setiap 3 detik. Jadi pilot ini mengamati lampunya berkedip setiap 3 detik. Nyala, 3 detik kemudian nyala, mati, terus kemudian setelah mati itu 3 detik kemudian nyala. Nah, kemudian kecepatan pesawatnya kita ambil misalkan ini adalah 0,8 C gitu ya. Nah, lalu berapakah interval waktu ini menurut A gitu. Interval waktu ini menurut A. Nah, maka menurut A, karena A ini sebagai pengamat yang bergerak, maka kita masukkan di sini. Delta T A itu sama dengan delta T yang dibaca oleh B itu, boleh pakai delta T 0 itu boleh ya. Ini identifikasi. Siapa yang diam, siapa yang bergerak. Per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Nah, kemudian kita masukkan, menurut B itu, waktu berkedipnya intervalnya adalah 3 detik. Berarti yang ini adalah 3. Kemudian, nah ini 1 min 0,8 C. Nah, ini nanti hasilnya mesti 0,6 yang di dalam akar itu ya. Nah, berarti ini adalah 3 per 0,6. Nanti silakan ini dicoba ya. 0,8 kuadrat itu kan 0,64. 1 kurangi 0,64 berarti 0,36. 0,36 di akar berarti adalah 0,6. Nah, ini hasilnya adalah 5 sekon. Jadi menurut orang yang di bumi ini, interval berkedipnya lampu itu adalah 5 detik gitu ya. Kemudian contoh selanjutnya, ini hampir sama gitu ya. Nah, ini hampir sama. Ada orang yang ada di bumi, kemudian mengamati pesawat yang lain gitu ya. Ada pesawat lain yang lewat. Nah, di sini ada lagi orangnya, pilotnya. Ini kita anggap A lagi. Kemudian ini orangnya dianggap sebagai B. Nah, orang yang di bumi itu mengamati lampu yang berkedip di sini, di bagian ekornya ini. Jadi, orang yang di bumi mengamati adanya lampu berkedip. Menurut orang yang di bumi ini, waktu berkedipnya lampu, TA, itu adalah 6 sekon. Ya. Berapakah waktu berkedipnya lampu itu menurut B?
menurut B jika V-nya ini adalah 0,6 C. Jika V sama dengan 0,6 C gitu ya. Nah, berarti kita tetap harus mengidentifikasi pengamat diam itu siapa. Nah, pengamat diam di sini berarti yang diam relatif terhadap lampu itu, posisinya tidak berubah. Berarti pengamat diamnya itu adalah B, tetap. Kemudian pengamat bergeraknya yang posisinya adalah berubah-ubah terhadap kejadian. Kejadian di sini adalah berkedipnya lampu ini. Nah, ini pengamat yang bergerak itu nanti adalah A. Nah, berarti nanti kalau kita masukkan ke persamaan, delta T sama dengan delta T0 per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat, maka yang menjadi delta T relativistik ini adalah miliknya A. Nah, ini ya. Kemudian yang delta T0 itu adalah waktu yang diamati oleh B, karena dia pengamat yang diam. Kemudian dalam akar ini 1 min V-nya itu adalah 0,6 C dikuadratkan per C kuadrat gitu ya. Jadi kemudian yang di sebelah kiri ini ada 6 detik. Kemudian delta TB itu yang kita cari. Ini berarti yang di 0,6 mesti hasilnya adalah 0,8. Jadi menurut pilot interval waktunya itu adalah 4,8 sekon. Nah, ini. Jadi itu contoh ya. Kemudian ada lagi yang hampir sama dengan itu. Sekarang adalah seperti ini. Nah, ini sekarang di sini ada orang yang di planet. Kemudian dia mungkin tersesat gitu ya, tersesat kemudian membawa lampu darurat tanda pertolongan. Nah, lampunya ini juga berkedip. Kemudian dia sedang dicari oleh tim pencari. Ini misalkan tim pencari itu berada di pesawat. Nah, ini ada yang ada di sini. Jadi ini adalah orang yang di planet, kemudian di sini orang yang di dalam pesawat. Pesawatnya berkecepatan V sama dengan 0,8 C. Nah, ini kemudian lampu ini menurut A itu berkedipnya delta TA itu adalah setiap 4 detik. Dia nyala-matinya selama setiap 4 detik intervalnya, jaraknya. Kemudian berapakah waktu berkedipnya ini menurut B gitu ya. Kedip lampu menurut B gitu ya. Jadi berapakah berkedipnya lampu itu menurut B. Jadi kita mencari waktunya. Nah, maka harus diidentifikasi dulu siapakah pengamat yang bergerak. Ada yang bisa menjawab pengamat bergeraknya siapa? Kemudian siapa pengamat yang diam? Nah, ini ya. Pengamat yang bergerak kira-kira orang yang dalam pesawat atau A atau B? Ada yang bisa menjawab? Kejadiannya berarti apa ini? Kejadiannya adalah lampu yang berkedip. Nah, lampu itu bersama dengan A. Maka A itu posisinya tidak berubah terhadap lampu. Sehingga A itu adalah pengamat yang diam. Ini. Kemudian pengamat yang bergerak berarti adalah pengamat yang posisinya itu selalu berubah terhadap lampu. Berarti B. Karena dia berada
di dalam pesawat dan pesawatnya selalu bergerak. Sehingga dia posisinya terhadap lampu itu akan berubah-ubah. Nah, berarti waktunya TA itu sebagai delta T 0. Jadi jangan lupa nanti ketika masukkan persamaan ini jangan sampai keliru, ya. Delta T 0 per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Ini ya. Nah, maka yang difungsikan sebagai delta T itu nanti adalah menurut B, karena B itu yang bergerak. Kemudian delta T0-nya adalah delta TA per, ini adalah akar 1 min 0,8 C kuadrat per C kuadrat. Oke. Kemudian menurut A itu adalah 4 detik. Kemudian yang bawah, yang dalam akar ini, kalau kecepatannya 0,8, yang dalam akar mesti 0,6. Nah, ini berarti hasilnya adalah 40 per 6. Bisa tuliskan 40 per 6. Atau 20 per 3. Atau kalau mau dituliskan dalam bentuk desimal, berarti ini adalah 6,67 detik. Jadi menurut B, lampu itu berkedip setiap 6,67 detik. Nah, itu ya. Jadi harus bisa mengidentifikasi pengamat mana yang bergerak terhadap suatu kejadian dan pengamat mana yang diam relatif terhadap suatu kejadian, gitu ya. Kemudian, oke, untuk hari ini saya rasa cukup 2 itu dulu. Nanti silakan dicermati dan dipahami. Kemudian untuk minggu depan hari Selasa, gitu ya, hari Selasa, ulangan untuk yang bab 1, fenomena kuantum. Gitu ya. Jadi untuk minggu depan nanti dipersiapkan ujiannya online, gitu ya, di e-learning. Jadi nanti silakan disiapkan untuk materi bab 1. Mungkin saya ambilkan beberapa soal dari tes masuk perguruan tinggi, gitu ya, biar nanti persiapan untuk sekaligus untuk latihan. Baik, itu silakan jika ada pertanyaan, bisa mengajukan pertanyaan. Kalau tidak ada, ini saya absen dulu. Nah, baik, sudah saya absen semua. Terima kasih yang sudah berkenan hadir. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, bisa meninggalkan ruangan.